Indonesia itu ya negara dari Sabang sampai ke Merauke. Besar sekali, begitu banyak perbedaan bersatu sekarang. Itu juga suatu jasa para presiden termasuk Jokowi bahwa Indonesia itu negara yang aman. Kita bisa dari Sabang sampai Merauke dengan selamat. Kriminalitas di kota-kota kita tidak lebih besar daripada di Frankfurt atau di Paris. Orang kecil di Indonesia tidak iri hati bahwa ada yang hidup di dalam dunia jauh lebih bagus. Tapi kalau mereka merasa bahwa eksistensi mereka sendiri diancam demi suatu proyek yang mungkin ada gunanya, kereta api atau pelurusan sungai atau apapun, itu menjadi gawat. Ada sebentar lagi, mari bijak memilih untuk bangsa Indonesia. Pesta rakyat damai tanpa adu emosi. Politik sara jadi musuh bersama. Juga politik uang wajib divideokan dan langsung laporkan ke Bawaslu setempat. Politik praktis buat rakyat menangis. Hoax dan isu sara lawan kita bersama. Beda pilihan subiasa, basudara selamanya. Pemilu telah usai. Sayang sekali bahwa kemudian sangat banyak waktu, energi, bahkan kemarahan yang terlontar sepanjang proses politik sebelum pemilu itu. Hari ini kita tidak akan bicara tentang hasil. Hasil yang akan kita bahas hanya semata tentang kita maju nggak dalam berpolitik. Kita maju nggak dalam meyakini sebuah nilai-nilai politik. Nah, untuk itu saya mengundang orang yang saya hormati, guru kita semuanya, Romo Magnis, lengkapnya Frans Magnis Suseno, yang sudah puluhan tahun mengajarkan kita, sudah puluhan tahun menjelaskan kepada kita tentang banyak nilai. Mungkin banyak yang belum tahu, terutama anak-anak milenial dan Gen Z ya. Romo Magnis datang ke Indonesia tahun 1961. Jadi sudah 63 tahun berada di Indonesia. Memang tugasnya adalah menjadi seorang pengkhotbah, tetapi dalam banyak peristiwa politik beliau terlibat. Tadi di depan beliau mengatakan bahwa saya beruntung datang ke Indonesia ketika Bung Karno masih ada. Bung Karno masih menjadi bagian dari perpolitikan nasional. Dan kemudian tentu saja ada banyak kisah setelah itu, di mana kemudian menjadi logik dan relevan kalau kita bertanya pada beliau, selain hanya soal filsafat, karena beliau adalah salah satu pendiri dan dosen di Sekolah Tinggi Filsafat di Diyarbakir. Romo, terima kasih telah hadir di sini, Romo. Terima kasih juga. Ya, ya Romo, jadi kami menyaksikan kemarin Romo marah pada beberapa waktu yang kemarin. Tapi hari ini kita tidak mau membahas itu. Yang kita akan bahas hari ini adalah apakah gerangan yang terjadi pada seluruh alam bawah sadar politik kita, bagaimana tampaknya kita menolak untuk menuju masa depan. Romo hadir di Indonesia sejak tahun 61 pasti melihat bagaimana perpindahan nuansa dan psikologi politik Indonesia dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Romo sudah di Indonesia ketika Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dengan seluruh perilaku politiknya, kemudian terjadilah yang namanya reformasi. Tetapi sayang sekali bahwa politik atau pemilu hari ini itu ternyata tidak cukup maju kita dalam hal nilai. Kita masih marah, kita masih meragukan apakah seseorang jujur atau tidak, kita melihat bagaimana, dan segala macam. Apa catatan Romo menyangkut itu? Ya tentu saja kita mempunyai pengalaman dalam tahun-tahun terakhir ada
berbeda sekali kalau pengalaman kita, karena kita tua, sudah panjang. Kalau pengalaman pendek, misalnya kalau orang tidak betul-betul tahu apa itu reformasi, apa yang menjadi menjelang reformasi, mengenai korban-korban itu, mengenai konflik-konflik itu, juga mungkin tidak akan sepenuhnya menghargai perkembangan yang sesudahnya. Menurut saya, reformasi, kalau boleh sebentar ke reformasi ini sebetulnya suatu puncak keberhasilan bangsa Indonesia dalam perjalanannya menjadi suatu bangsa yang bersatu dan maju. Indonesia itu mengalami waktu-waktu kunci. Yang satu itu tentu sudah sebelum proklamasi dalam Sumpah Pemuda. Kok ratusan pemuda dari seluruh tanah air berkumpul dari ratusan komunitas etnik, budaya, orientasi agama, bertekad memperjuangkan satu tanah, satu bangsa dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, mau bersatu. Dan itu menjadi mungkin karena seperti kemudian dalam Pancasila 17 tahun kemudian terungkap bangsa Indonesia bersedia saling menerima dalam kemajemukan, katakan saja saling menerima dalam perbedaan. Dan bagi saya, kalau boleh sedikit menyebutkan ini, saya orang Katolik. Tetapi pada tanggal 18 Agustus 45 pagi hari terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita tahu itu semua. Pak Hatta mengundang 5 tokoh Islam dari PPKI yang segera akan mensahkan Undang-Undang Dasar untuk ketemu dulu. Lalu minta mereka untuk tidak memasukkan 7 kata Piagam Jakarta ke dalam sila pertama ketuhanan, yaitu dengan kewajiban melakukan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan pertimbangan, kalau dalam teks paling dasar, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana dikatakan berdasarkan satu agama disebut, tentu yang lain-lain menjadi kelas 2. Yang menarik itu butuh berapa lama Hatta untuk meyakinkan mereka. Ia butuh 15 menit. 15 menit. Berarti mereka dengan senang dan ringan menyetujui. Bagi saya, kesetiaan tokoh-tokoh Islam untuk menerima bahwa agama yang 87% bangsa termasuk Padania tidak diberi kedudukan khusus di dalam Undang-Undang Dasar dan dalam Pancasila, itu modal dasar persatuan bangsa. Jadi saya melihat itu sesuatu yang luar biasa. Kita kemudian mengalami macam-macam konflik, saya tidak mau masuk. Tapi reformasi, Pak Akbar, bagi saya juga mengagumkan. Kan reformasi itu masa yang kritis. Ya. Kritis betul. Tidak percuma orang khawatir jangan-jangan kita pecah seperti Yugoslavia, Uni Soviet. Yugoslavia dan Uni Soviet sampai sekarang belum damai. Itulah. Dan waktu itu di Indonesia sudah ada konflik-konflik. Ada Krismon, lalu digunakan untuk bikin ribut di Jakarta, bakar-bakar dan sebagainya. Mengerikan sekali. Akhirnya mahasiswa dengan demonstrasi memaksakan bahwa Pak Harto mengundurkan diri, dan MPR pertama yang dipilih oleh rakyat dalam sejarah Indonesia di bawah pimpinan Pak Amin Rais.
memasukkan demokrasi, hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar, itu pun atas dasar Pancasila. Luar biasa. Jadi dalam situasi ini Indonesia lagi selamat, menjadi bersatu. Kita dapat demokrasi. Demokrasi sejak itu berjalan tidak secara ideal. Ada macam-macam kekurangan, dilihat pada macam-macam presiden, tapi sebetulnya pemilihan-pemilihan berjalan baik. Lalu ya kita mengalami sesuatu yang bagi saya agak mengherankan. Sudah tahun yang lalu, mungkin pertengahan tahun yang lalu, kok pemilihan itu menimbulkan keraguan-raguan. Saya tentu tidak keberatan kalau seorang presiden di dalam hatinya mendukung seseorang. Kalau di Amerika Serikat, presiden dari Partai Demokrat berhenti, ada pemilihan baru, tentu dia akan omong di kongres-kongres Demokrat, mendukung orang Demokrat, bukan yang Republik, itu tidak apa-apa. Yang membuat perbedaan itu adalah apakah penguasa memakai alat-alat negara, ASN, polisi, jangan-jangan militer, untuk memenangkan pihak yang dia dukung. Lagi pula, Indonesia itu ya negara dari Sabang sampai ke Merauke. Besar sekali, begitu banyak perbedaan, bersatu sekarang. Itu juga suatu jasa para presiden termasuk Jokowi, bahwa Indonesia itu negara yang aman. Kita bisa dari Sabang sampai Merauke dengan selamat, tanpa kesulitan pergi. Mungkin tidak sampai ke Duga, itu tidak. Tetapi ya itu kriminalitas di kota-kota kita tidak lebih besar daripada di Frankfurt atau di Paris. Jadi negara juga berjalan, ada kekurangan tapi pada dasarnya berjalan. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Nah di situ presiden harus bisa dirasakan sebagai presiden seluruh bangsa. Presiden kita semua. Beliau tidak boleh berfungsi. Dan saya sebetulnya mengharapkan dari kesadaran, kebanggaan sebagai presiden, dia sedikit melupakan keluarganya. Sering sekali politisi yang besar memang sedikit melalaikan keluarga. Saya tidak mau mendukung melalaikan keluarga, tapi kalau di situ masih anakku akan menjadi apa, bagaimana, bahwasannya gimana? Kita heran sekali kok yang mesti menjadi kebanggaan membawa Indonesia sejahtera, aman ke masa depan, mulai lalu. Yaitu yang kita tahu, cawe-cawe, mulai bahkan manipulasi, mendadak anaknya bisa menjadi calon presiden hanya dengan 2 kali pelanggaran etika yang keras yang diungkapkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada reaksi juga. Itu bagi saya sedikit mengherankan ke perspektifnya bagaimana. Apakah bangsa kita terdiri dari pihak-pihak yang rebutan mana yang lebih kuat, bukankah kita bersatu? Jadi ini yang membuat saya sekarang juga merasa ragu-ragu bagaimana masa depan sesudah pemilihan ini. Apakah pemilihan ini jujur dan sebagainya? Romo, kita mencatat semua itu. Pada titik tertentu saya merasa bahwa memang harus ada penyikapan yang cukup jelas dari kita. Tapi yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya adalah apa yang terjadi dengan kita hingga kemudian peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi dalam konteks politik itu tidak cukup mewarnai tindakan dan pikiran kita hari-hari ini.
tadi Romo sudah menjelaskan tentang menggunakan kata bakar-bakaran dan itu yang terjadi di masa tahun 98. Tapi kenapa kemudian kemarahan-kemarahan di masa lalu itu kok masih tampak kita abai penyebabnya hingga kemudian kita berani-beraninya itu memunculkan itu lagi dalam berbagai cara. Apa yang terjadi dengan kita, Romo? Saya sebetulnya berpendapat bahwa ini justru bukan masalah masyarakat. Saya melihat itu di dalam pemilu-pemilu yang sampai sekarang. Pemilu-pemilu itu berjalan dengan santai, dengan di tempat pilihan itu gembira, waktu yang mengikuti penghitungan suara pertama itu keplok-keplok, tertawa, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan kalau kalah. Jadi dari masyarakat tidak ada masalah. Di pemilu-pemilu itu sendiri tidak ada orang mati. Beda dengan Filipina di mana setiap pemilihan umum ada puluhan orang mati. Itu di Indonesia tidak. Jadi masalahnya bukan pada masyarakat tetapi mungkin pada elit yang mau memainkan kepentingannya sendiri dengan macam menghasut atau seperti itu. Tahun 2019 bahaya sekali kalau yang satu menganggap diri partai Allah, yang satu partai setan. Itu bukan demokrasi. Demokrasi bukan yang baik berhadapan dengan buruk, tapi yang pendapat A dengan pendapat B, dan kita saling menerima, dan demokrasi yang baik menerima itu tanpa sakit hati. Ya. Jadi yang kalah juga tanpa sakit hati. Itu mungkin karena di situ hak asasi manusia dan hukum itu dijamin sehingga mayoritas juga tidak bisa semacam memperkosa minoritas atau hal seperti itu, tidak mungkin. Nah, kok di dalam pemilu tahun 2019 juga 2014 ada satu pihak yang membawa polarisasi luar biasa. Lalu saya masih ingat waktu itu tahun 2019 yang kalah mengklaim menang persis seperti Trump di Amerika Serikat, menang 63%. Padahal quick count semua sudah menunjukkan hasilnya yang pas-pasan, Jokowi menang sedikit. Itu membawa masyarakat ke batas perpecahan. Saya harap itu kali ini tidak akan terjadi. Tetapi sekarang saya harapkan bahwa kita bersama-sama berdasarkan hasil pemilihan ini membangun Indonesia di tahun-tahun yang mendatang. Itu yang saya maksud, Romo. Jadi gini, agak pahit memang mengatakannya bahwa yang telah terjadi kita lihat prosesnya. Biarkan berjalan, kita lihat nantinya. Ini sedang dalam proses perhitungan gitu ya. Tetapi saya mencoba untuk memahami ini dalam sikap optimisme, di mana saya mengatakan bahwa oke, ternyata kita tidak banyak belajar pada banyak tahun yang telah berjalan sejak reformasi, tapi 2029 tidak boleh terjadi seperti ini. Maka saya ingin mengajak Romo untuk berpikir dan membicarakan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari politik ini dari per hari ini, di mana pemilu baru saja berlangsung dengan seluruh catatan yang membuat kita menjadi miris, hingga kemudian kita memasuki lagi proses 2029. Saya tidak ingin, saya yakin kita semua tidak ingin peristiwa-peristiwa ini terjadi lagi pada berikutnya dan pada berikutnya dan pada berikutnya. Dan kalau tidak ada sikap yang jelas, tidak ada penyikapan secara komunal, itu pasti akan terjadi lagi. Tidakkah bahasa seperti ini selalu berulang, Romo? Maka saya ingin mengatakan apa sikap yang harus kita lakukan, terutama dari elit tadi itu, agar kemudian peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi 5 tahun yang akan datang. Itu tentu tergantung, segera akan menjadi lebih jelas pemilu kemarin itu berjalan dengan jujur atau tidak. Okay. Kalau pemilu itu ternyata tidak berjalan jujur, ya kita sudah di tangan pemerintahan otoriter. Saya tidak mau mengatakan pertanyaan ini tidak bisa dijawab.
kita sudah tidak lagi punya kemerdekaan lagi. Yang penting supaya bangsa lalu tidak secara kolektif merasa putus asa, lemah, tidak punya energi untuk maju. Tentu kalau ternyata pemilihan kemarin itu menjadi baik, di situ masih segala masa depan baik tersedia. Yang terjadi dalam pemilu yang lalu itu kan juga bukan karena masyarakat yang tidak matang. Tapi beberapa orang itu tahun 2008 juga tidak akan 2028 juga tidak bisa dihindari kalau ada orang-orang yang muncul lagi dengan macam-macam. Kita harapkan saja bahwa itu tidak sampai terjadi. Kita mengharapkan bahwa presiden terpilih lalu menjadi presiden seluruh bangsa Indonesia dan tidak dengan tenang sekali memajukan anaknya dan sebagainya. Ya. Itulah. Ya, ini tidak ada di tangan kita sekarang. Saya manusia politik, Romo, tetapi saya cukup fair untuk mengakui bahwa sebenarnya problem ini muncul karena masyarakat politik yang mendapatkan mandat dari undang-undang untuk mengelola perpolitikan ini melakukan hal yang harus dilakukan. Apa yang saya maksud adalah partai politik. Tadi Romo mengatakan bahwa ada perilaku eksekutif, dalam hal ini presiden, yang tampaknya mengambil inisiatif terlalu jauh dengan kekuasaannya. Oke, tapi itu kan tidak perlu terjadi kalau partai politiknya, dalam hal ini kita bicara tentang parlemen, dalam hal ini kita bicara tentang partai politik yang merupakan tandem dari pemerintahan eksekutif, itu bertindak semana seharusnya. Tetapi yang terjadi adalah partai politik dalam banyak kasus menyerahkan diri. Nah, ini Pak Akbar menyebutkan hal yang menurut saya menjadi sebetulnya kunci. Partai-partai politik kita hampir tanpa kecuali tidak bermutu. Itu kelihatan misalnya kan menjelang pemilu ini akhirnya banyak sekali debat di dalam masyarakat. Okay. Termasuk saya sendiri berdebat dan sebagainya. Lah kok suara para wakil rakyat sekalipun tidak terdengar. Harusnya orang dari partai mengambil sikap. Ya. Entah kritis, entah membela Presiden Jokowi. Tidak, tak satu suara pun saya dengar. Mereka mewakili siapa? Apa mereka mewakili rakyat? Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu saja, kalau harus bayar 4 miliar, katanya sekarang bahkan 10 miliar. Wah, itu sedikit, Romo. Ya. Ada yang lebih banyak dari itu. Ya, bayangkan saja 10 miliar. Parlemen itu berapa orang? 580 orang sekarang. Nah, 580 orang kali 10 miliar itu udah mahal sekali. Dari mana mereka dapat uang itu? Yang bisa terpilih hanya orang yang sangat kaya atau disponsori oleh orang kaya. Saya tidak mau mengatakan bahwa orang seperti itu langsung korup, belum tentu. Tetapi tentu pemikirannya adalah bagaimana mengembalikan uang itu. Bagaimana dapat posisi yang lalu menghasilkan uang. Sehingga 10 miliar itu merupakan tanaman modal yang bagus. Saya waktu masih profesor dulu, 10 tahun yang lalu, saya dapat per bulan 5,5 juta. Saya tidak boleh makan berapa tahun untuk menjadi calon anggota DPR. Tidak masuk akal itu. Jadi ini partai-partai kita hampir semua adalah partai partai dinasti, dalam arti terbangun sekitar salah seorang dinasti. Partai kita hampir tidak ada yang punya ideologi. Mungkin PKS punya sedikit ideologi. PDIP sangat sulit kalau dirincikan ideologinya apa ya, Soekarno, tapi apa itu artinya apa saya tidak tahu begitu. Nah, yang lain itu hanya perbedaan orang yang dipimpin, maka orang bisa juga namanya kudu loncat itu mungkin karena sebetulnya tidak ada perbedaan di dalam demokrasi yang sebenarnya. Misalnya ada partai kiri, kita kok tidak punya partai kiri. Kita tidak punya partai yang semacam secara alami mewakili petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil, orang
di pinggir jalan yang jualan itu tidak ada itu partai seperti itu. Nah, lalu partai itu sendiri menentukan bahwa yang bisa menjadi calon presiden harus punya 20% dari partai-partai yang ada di dalam DPR. Itu pun saya anggap sesuatu yang sangat gawat, sehingga mungkin ada misalnya sekarang tadinya kita punya 3 paslon, mungkin masih ada 2-3 orang lain dalam masyarakat yang populer tetapi tidak bisa dicalonkan di dalam pemilihan karena 20% itu, apalagi 20% itu kecuali mungkin dari hal PDIP yang punya 20% di dalam DPR sebelumnya harus berunding di antara mereka kong kali kong, yaitu sesuatu sistem yang gawat bagi demokrasi. Jadi kepartaian demokrasi kita adalah titik lemah demokrasi, juga demokrasi pasca reformasi. Romo, dalam hal parpol, saya masih membahas parpol. Anda sebagai seorang pemikir, sebagai seorang teolog, sebagai seorang filosof yang tentu saja memiliki kerangka analisis tentang memahami perilaku-perilaku politik itu. Tapi saya mau tanya, Romo, apa kesulitan Anda memahami tindakan partai politik ini, kenapa mereka betul-betul tidak punya niat untuk memperbaiki situasi ini? Itu pertanyaan yang sulit saya jawab, tapi rupa-rupanya karena partai-partai itu sudah memahami diri sebagai pendukung pihak yang mau mencapai kekuasaan. Oke. Yang misalnya partai yang tidak dinasti seperti Golkar itu tidak dinasti, ya dipimpin oleh Pak Erlangga, tapi bisa juga dipimpin oleh orang lain. Yeah. Tapi toh selalu akan berusaha supaya kami partai mendapat kedudukan. Golkar misalnya dilaporkan mengatakan kami nggak biasa dalam oposisi, jadi mereka akan mendukung eksekutif, tentu harus diberikan sesuatu sebagai imbalan. Dan partai-partai lain ya seperti itu juga, tergantung dari pribadi. Tidak ada suatu cita-cita polisi yang mengidentifikasikan partai ini sehingga orang Indonesia dari kedudukan sosialnya, ya agama ada sedikit, ada PKS, ada PAN, ada PKP, itu juga dalam demokrasi tidak apa-apa menurut saya selama mereka mendasarkan diri pada undang-undang dasar. Tetapi pada hakikatnya identitas partai-partai itu lemah, tergantung dari pimpinannya, dan itu berarti semuanya berfokus pada apa yang akan kami dapat dari pimpinan. Jadi partainya udah seakan-akan siap untuk pedagang sapi, untuk bagaimana mereka mendukung atau tidak. Saya dalam hal ini mengagumi Jokowi. Waktu dia dari presiden 2014, 40% dari DPR mendukung dia. Tapi pada akhirnya juga sesudah KPK dikebirikan, 80% partai mendukung beliau. Jadi dia bisa berpolitik tanpa menghiraukan partai-partai itu. Partai-partai itu harus mengikuti dia. Tidak perlu beliau mengikuti partai-partai itu. Kenapa? Menurut Romo, kenapa partai-partai itu kemudian tadi bahasa saya yang pada bagian awal menyerahkan diri dalam hal ini kepada presiden dan eksekutif? Karena mereka sebetulnya tidak punya sebuah identitas ideologis yang ada dalam otak dan dalam hati mereka. Di dalam demokrasi klasik biasanya kita mempunyai partai konservatif seperti di Inggris, punya sosial demokrat, punya Labour, punya liberal, Labour Party ya. Jerman Freie Demokrat.
itu semua punya suatu ideologi. Ideologi dalam rangka atas dasar undang-undang dasar yang bersangkutan. Jadi bukan suatu ideologi misalnya di Indonesia tidak di luar Pancasila, tapi suatu ciri jelas. Nah itu partai-partai kita tidak punya. Beberapa percobaan partai kiri untuk dipilih selalu gagal. Kalau saya tidak salah ingat, tak ada partai kiri, misalnya partai dulu dari Pak Paan, Partai Buruh ya? Buruh itu ya hanya mencapai 0,5% macam itu. Betul. Mungkin masih akibat dari trauma 65, 66 sehingga kalau berbau kiri orang sudah menjadi takut. Padahal dalam sistem politik yang sehat tentu mesti ada kiri. Kiri tidak sama dengan komunis. Yeah. Itu sama sekali justru tidak. Jadi kita di situ punya masalah, saya juga tidak tahu bagaimana itu mau diatasi itu. Oke, itu tadi dari sisi partai politiknya. Kita telah membahasnya secara agak detail, meskipun ini bukan pembahasan awal ya. Kita sudah sering membahasakan ini, Romo. Tapi tetap saja ini penting karena kita baru saja pemilu. Pada bagian yang lain, dalam hal ini adalah eksekutif, pemerintah. Romo menyadari nggak bahwa sebenarnya problem utama dari pemerintahan kita yang kemudian berdampak langsung pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif kita itu adalah begitu dominannya dunia yang berhubungan dengan modal. Yaitu. Orang-orang kaya berkumpul bersama dan kemudian tak ada lagi batasan antara penguasa dan pengusaha. Romo menyadari itu enggak? Ya, itu jelas sekali. Itu yang sudah cukup lama diungkap dengan tuduhan oligarki. Iya. Dan ini masalahnya bahwa dalam sistem kita sekarang ya semua pihak memerlukan modal. Dengan demikian terjadi kerjasama. Dan kerjasama itu katakan saja dalam rangka model ekonomi neoliberal juga masuk akal. Jadi modal dengan pemerintah menciptakan situasi di mana perusahaan-perusahaan itu bisa maju. Yang tidak terjamin di dalamnya adalah keadilan sosial. Karena dalam model neoliberal itu yang penting adalah ekonomi keseluruhannya maju. Tetapi tidak termasuk bahwa tidak ada boleh yang ketinggalan. Dalam etika itu disebut utilitarisme. Utilitarisme berarti the greatest happiness for the greatest number. Mungkin dalam utilitarisme ekstrem, the greatest happiness for a small number, if the happiness is great enough, the suffering of the others is not so important. Itu masalah sistem itu. Ekonomi bisa maju dan di situ politisi memerlukan modal banyak sekali. Yang punya modal itu kalau didukung oleh politik ya sangat merasa terbantu, itu menjadi kong kali kong yang hampir alami. Itu yang saya maksud, Romo. Sejujurnya kekhawatiran terbesar kita sekarang ini, saya sebagai politisi ya, itu adalah peran-peran modal di dalam pengambilan keputusan-keputusan politik kita. Hingga kemudian orang seperti saya yang menyebut diri politisi itu menjadi kelas kedua di dalam struktur politik kita. Masalahnya di sini adalah kita tidak punya oposisi. Nah, itu dia. Andai kata kita punya dalam parlemen oposisi, ya, punya partai kiri di luar pemerintah, dia akan tunjuk jari ini tidak benar dan sebagainya. Lalu bisa dicek juga apakah secara formal hukum memang tidak benar, apa betul-betul sampai korupsi, apa hanya dikritik dalam pandangan masyarakat. Kita tidak punya oposisi seperti itu. Dewan Perwakilan Rakyat tidak mewakili rakyat. Itu masalah. Mereka ikut menjadi bagian dari masalah itu. Mereka sendiri Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa ada di situ karena mereka ikut di dalam sistem itu. Kalau tidak, dari mana yang 10 miliar itu? Saya rasa itu masalahnya, Romo. Kita sepakat.
Saya pernah di DPR. 10 tahun saya di DPR. Di masa kami itu meskipun yang namanya oposisi dan pemerintah itu kadang-kadang abu-abu, tetapi beberapa di antara kami bersepakat, anak-anak muda, waktu itu saya masih muda ketika saya di dalam, itu mengambil sikap untuk mengatakan, oh ini tidak bisa kita biarkan, ini harus kita sikapi. Maka kemudian muncullah beberapa langkah-langkah politik kami. Mungkin Romo masih ingat bagaimana yang namanya kasus Bank Senturi, kan? Kemudian publik mengenal juga Papa minta saham, kan? Di mana kemudian saya terlibat pun di dalam proses itu. Tapi ya saya juga akhirnya mengkritisi teman-teman saya yang ada di dalam di periode yang lalu itu, kenapa, kemana Anda? Dan kenapa Anda diam saja? Nah, kita berharap bahwa pemilu yang baru saja berlangsung dan memilih 580 orang ini bisa melihat situasi itu. Meskipun sejujurnya Romo, dengan proses yang terjadi sekarang, saya tidak terlalu yakin kita menemukan sikap itu dari apa yang kita bahas hari ini. Ya itu masalah, itu kita harap-harap. Apa dasar harapan kita itu? Kita jangan putus asa, tetapi tidak mudah menunjukkan bagaimana keluar dari situasi seperti itu. Dan ya saya juga khawatir kalau sistem itu mempunyai akibat bahwa masyarakat sendiri merasa ketinggalan. Katakan saja 50% masyarakat kita yang belum betul-betul sejahtera. Mereka tidak miskin, tapi belum betul-betul sejahtera. Ya 9% masih miskin. Kalau mereka mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas, kita jangan heran kalau mereka akan mencari orientasi ideologis lain daripada Pancasila. Ya. Karena Pancasila beri apa kalau mereka tetap masih juga belum sejahtera. Jadi secara tidak langsung itu mengajak radikalisme segala macam, ideologi baru yang bisa masuk dari sudut yang tidak diharapkan, dari pihak yang tidak diperhitungkan. Jadi akan dalam jangka panjang membuat Indonesia rawan terhadap perubahan yang tidak kita inginkan, yaitu keluar dari sistem yang damai Pancasila sekarang karena orang kecil merasa kami sudah menunggu terlalu lama. Ya. Tentu di situ ada saya punya kesan dari masyarakat. Ya. Saya kadang-kadang sekarang tidak bisa lagi, tapi jalan kaki dari sekolah tinggi saya dari Akara itu ke komunitas Jesuit saya itu 1,3 kilometer, sebagian lewat kampung. Di situ biasanya ada rumah dibangun juga. Nah, kalau saya lewat jam 5:30 sore, pekerjaan sudah selesai, buruh-buruh yang mereka tinggal di rumah itu ada kayu-kayu yang menurut saya lebih cocok untuk ayam daripada untuk manusia. Tapi mereka dengan gembira duduk di depan, omong-omong, melucu, minum teh, omong sama saya juga kadang-kadang. Mereka gembira karena akhir minggu bisa kirim uang ke keluarga di Indramayu atau dimanapun. Orang kecil di Indonesia tidak iri hati bahwa ada yang hidup di dalam dunia jauh lebih bagus. Tapi kalau mereka merasa bahwa yang mereka miliki pun dihancurkan, misalnya mereka digusur, mereka yang menjadi pangan, papan, sandang, mungkin juga pendidikan dan kesehatan dasar tidak terjamin. Lalu muncul perasaan ada suatu kontrak dasar yang diputuskan. Dan itu akan menjadi berbahaya. Ya. Jadi justru orang kita ini justru tidak iri hati. Juga cepat, wah ini saya juga hidup dalam ruang yang ada AC. Mayoritas orang Indonesia tidak bisa hidup dalam ruang AC. Tidak ada yang mengiri. Tapi kalau mereka merasa
bahwa eksistensi mereka sendiri diancam demi suatu proyek yang mungkin ada gunanya, kereta api atau pelurusan sungai atau apapun, itu menjadi gawat. Ya, setuju. Pada masa-masa yang tidak lama dari hari ini, hadirlah sebuah situasi di mana kita lama menunggunya. Meskipun terlambat tetapi tampaknya cukup signifikan. Dalam hal ini adalah penyikapan dunia intelektual, masyarakat akademik. Sekali lagi, mungkin agak telat penyikapannya, tapi mereka hadir. Yang membuat saya jadi sedih itu, Romo, adalah bahwa kemudian masyarakat akademik ini dalam menyikapi hari-hari politik yang tidak menyenangkan itu, ternyata berhadapan dengan komunitasnya sendiri. Ada juga dari masyarakat komunitas yang lain yang melakukan counter narasi dari apa yang diungkapkan oleh temannya. Saya menjadi sedih sebenarnya. Tidakkah seharusnya masyarakat akademik itu berada dalam satu frame? Mungkin Romo masih ingat barangkali karya tulisan Julian Benda ya. Bahasa Prancisnya saya nggak tahu bener nggak. Le Trahison des Clercs. Ya. Itu seharusnya itu disepakati bersama. Apa inti dari bagian ini? Bahwa apakah juga situasi yang tidak menyenangkan di dunia politik itu sudah masuk ke dunia akademik juga? Ya, orang intelektual juga bisa dibeli. Saya berasal dari Jerman. Di Jerman itu kelihatan waktu Nazi, ya ada orang intelektual, orang yang pandai, yang mengabdikan diri pada Adolf Hitler, pada ideologi Nazisme yang buruk. Contoh utama tentu adalah Goebbels, Menteri Propaganda Hitler, Jerman ya. Orang yang highly intelligent, tetapi dia dengan sinis mengabdikan diri pada Hitler. Akhirnya juga membunuh diri bersama Hitler itu. Ya, jadi orang intelektual itu ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Itu masalahnya. Saya gembira bahwa dunia intelektual kita pada bulan Januari mulai mengangkat suara di Indonesia. Itu sangat penting dan saya sebetulnya terkesan karena itu bukan hanya 1-2 universitas, tapi meluas dan rupa-rupanya dari keyakinan mereka melakukan itu tanpa memperkirakan itu menguntungkan atau tidak pada lembaga mereka. Iya, itu kita merasa nyaman dengan penyikapan itu sebab itu ternyata masif ya di berbagai perguruan tinggi. Pada bagian ini Romo, kita akhirnya sampai pada bagian akhir dari diskusi kita tentang sudah terjadi semuanya, apapun hasilnya kita lihat nantinya, biarkan masyarakat berproses dengan seluruh pikiran-pikiran mereka, kita sudah bahas tadi. Tapi apa catatan Romo yang paling kritis dari semua situasi ini? Saya tidak mudah saya jawab, saya masih punya harapan. Saya 60 tahun di Indonesia, melihat Indonesia melalui banyak masalah, toh selalu berhasil keluar karena ada orang-orang yang punya idealisme, yang percaya pada cita-cita Indonesia, yang juga merasa berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat yang menunjang mereka. Saya mengharapkan bahwa modal kelurusan etis itu tetap masih ada dan semoga dapat di masa depan pun tidak membiarkan Indonesia menjadi sebuah oligarki utilitaristik di mana hanya orang kaya, modal dalam dan luar negeri itu berpesta pora, tetapi di mana seluruh masyarakat dari Sabang dan terutama sampai Merauke itu merasa ikut serta maju bersama-sama. Itu harapan saya. Romo, makasih.
telah memberikan catatan kepada kita semuanya. Tentu saja kami di sini di Nagara Institute, lembaga yang membawahi forum saya ini, mencatat apa yang telah Romo lakukan. Sejujurnya yang perlu kita lakukan sebenarnya sekarang ini secara komunal adalah mungkin menunduk sebentar, membayangkan semua apa yang telah kita lakukan, dan kemudian mengatakan pada diri bahwa terlalu jauh kita mengambil langkah yang tidak sepantasnya. Dan orang-orang seperti Romo selalu kita butuhkan agar kemudian ada perimbangan kearifan. Sebenarnya ini adalah episode kearifan. Kita telah membahas tadi tentang perilaku politik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Romo, sekali lagi terima kasih. Ya, baik. Pemirsa, Akbar, itu saya harus mengatakan sesuatu ya. Saya merasa amat sangat sulit menjawab itu semua karena saya tidak tahu hasil pemilu besok. Bagi saya perbedaan amat besar karena besok malam akan ada di TV1 itu. Mau lihat apa harus memberi kalau ternyata ada kesan bahwa pemilihan itu pada dasarnya berjalan oke, sangat berbeda daripada kalau saya dapat kesan bahwa itu pemilihan yang dicuri. Lalu semua pertanyaan ini saya rasa akan dijawab berbeda. Karena kalau yang kedua, kalau terjadi pencurian, saya cukup hopeless. Tentu saja. Pertanyaannya apakah lalu perlu berontak? Saya sendiri tentu tidak akan mengajak orang untuk rusuh karena tidak akan membantu sama sekali. Akan membawa kembali militer barangkali dan sebagainya. Notabene kalau situasi menjadi susah, kita tidak tahu militer bisa juga mengintervensi, tidak menghiraukan Jokowi, tidak menghiraukan Prabowo, tidak menghiraukan yang kalah, tetapi merasa sudah waktunya kami ambil peran lebih besar. Saya tidak berani mengatakan hal-hal seperti itu. Nah ya sudah. Tapi itu membuat saya agak susah untuk menjawab karena psikologis saya berbeda sekali dari hasilnya besok malam. Tentu saja Romo, saya paham situasinya. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah ini catatan kita tentang optimisme. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, tetapi bisakah? Yang terakhir saya katakan itu optimistik. Ya, betul. Yang penting adalah kemudian mau nggak kita secara komunal mengatakan bahwa pada pemilu berikutnya apapun hasilnya hari ini, mau nggak kita melihatnya tahun 2029 kita tidak lagi membicarakan yang seperti ini. Sebab seharusnya sudah selesai. Tapi mungkin perlu ada reformasi lagi. Banyak orang yang mengatakan harap tidak dengan kerusuhan. Tampaknya kita perlu memikirkan itu. Mungkin reformasi nilai, mungkin reformasi kearifan. Tidak harus kita ribut-ribut, tetapi mendaur ulang keyakinan kita tentang masa depan Indonesia. Lalu tergantung dari generasi Z yang termasyhur itu. Catatan akhir dari Romo ini menjadi inti sebenarnya dari diskusi ini. Tapi ini kan pembicaraan tentang dua psikologis. Psikologis sebelum pemilu dan psikologis setelah pemilu. Saya mencoba merangkumnya sebab saya berbicara dengan orang yang sungguh-sungguh punya catatan panjang tentang perjalanan politik kita hari ini. Sekali lagi Romo, terima kasih. Bisa sampai di sini diskusi kita. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Ke tempat omong yang berikut. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, harus saling isi dan serasi. Kopi saja dilihat dari kualitasnya, asal usul dan prosesnya. Apalagi pilih pimpinan negeri.
Tahun ini generasi kita 60% lebih anak muda. Pemimpin masa depan anak muda yang menentukan. Ayo pilih bulan mandi saya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk generasi baru. Ayo pilih bulan mandi saya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur.